Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulosari. Assalamualaikum hororers. Baik lagi bareng saya Adit. Masih lanjut di cerita kualat Gunung Pulosari di segmen Kismis, kisah misteri. Kalian pecinta horor harus banget subscribe channel ini karena masih ada cerita-cerita horor lainnya yang menegangkan. Subscribe sekarang. Ori semakin tersesat, sendirian. Lantas gimana cara dia buat nyelamatin diri? Terus gimana nasib teman-temannya? Simak terus sampai detik terakhir. Pasang headsetnya, matiin lampunya, dan pastiin kamu lagi sendirian. Lelah, itu yang Ori rasakan. Kakinya lemas, nafasnya terengah-engah. Dia tergeletak di atas rerumputan yang basah. Dia berandai-andai, seandainya dia tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin dia akan baik-baik saja. Ada suara lembut yang memanggil-manggil nama Ori. Jelas, Ori mendengar itu adalah suara Mira. Sebuah tangan perempuan keluar melambai dari dalam semak-semak. Di pergelangan tangan perempuan itu ada jam yang berwarna biru. Jelas Ori mengenali jam ini. Jam ini adalah jam milik Mira. Perlahan Ori mendekati tangan itu. Bajunya ditariknya paksa. Benar, itu adalah Mira. Lantas Mira membawa Ori ke sebuah perkampungan. Ori sangat heran. Kenapa di gunung seperti ini dia menemukan perkampungan yang sangat ramai? Dan wajah Mira terlihat sangat bahagia. Dia tak berhenti tersenyum. Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sedang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya kepada 3 orang wanita yang sedang berjaga di depan rumah. Mereka semua sepertinya ingin mengadakan hajatan. "Gua mau nikah, Ri." "Hah? Nikah?" Jelas Ori terkejut di sini. "Iya, malam ini." Mira menatap sambil tersenyum. "Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Ganteng banget tau gak?" Mira menarik tangan Ori. "Enggak, Mir. Kita harus pulang. Sadar, Mir. Ini pasti bukan alam kita." Ori membujuk Mira. Tapi Mira sepertinya tidak menggubris apa yang Ori katakan. Mira membawa Ori ke dalam gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Di sana Ori melihat banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk memasak. Mira kemudian membawa Ori ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena memang hanya ada lampu canting yang menjadi penerangnya. Mira memperkenalkan seseorang kepada Ori. "Ri, kenalin, itu calon suami gua." Ori terkejut saat melihat sosok yang besar tengah duduk memandangi lampu canting. Dia berbulu lebat, bulunya hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan bertaring. Ori menyadari ada hal yang tidak beres. Lantas Ori menyadarkan Mira dengan cara menyeretnya keluar gubuk. Tapi tidak bisa. Ternyata di halaman gubuk tengah dijaga oleh 5 orang lelaki besar yang menatap Ori dengan tatapan yang tajam. Mereka semua membawa golok. Mira sepertinya sudah terpengaruhi oleh makhluk-makhluk itu. Dia bilang dia merasa bahagia di sana. Bahkan dia mempersilahkan Ori untuk pulang saja. Mira lalu kembali ke dalam gubuk dengan dituntun oleh 5 orang berbadan besar tadi. Pesta pernikahan dimulai. Orang-orang berkumpul di depan gubuk. Mira muncul dari dalam gubuk dengan sudah didandani layaknya seorang pengantin. Di belakang Mira menyusul sosok besar mengerikan. Ia digiring oleh 5 orang tadi. Mira menggandeng tangan sosok besar itu. Setelah melihat ritual pernikahan yang menjijikan antara Mira dan genderuwo itu, Ori segera kabur dari sana. Dia ingin mencari bantuan untuk menyelamatkan Mira. Di tengah jalan, senter Ori menyinari sesosok lelaki yang tengah duduk. Semakin dekat, semakin jelas itu adalah Ricky. Ori merasa lega.
lalu menceritakan apa yang terjadi kepada Mira. Ricky malah tertawa tak mempercayai apa yang dikatakan oleh Ori. Ori tetap bersikukuh ingin menyelamatkan Mira dengan mengajak Ricky mencari orang pintar. Ori dan Ricky melanjutkan perjalanan. Ori merasa aneh dengan Ricky. Ricky sering kali meludah dan lalu dia tertawa tanpa sebab. Ricky juga suka meracau sendiri. Ia bukan Ricky yang Ori kenal. 3 hari sudah mereka menyusuri jalan setapak itu. Tapi mereka tak kunjung bertemu dengan perkampungan warga untuk memperoleh bantuan. Ekspresi Ricky menambah keanehan Ori. Dia tidak terlihat cemas sama sekali. Selama mereka berjalan ada bola api di langit yang selalu mengikuti Ori. Ricky bilang itu Ocos, salah satu penghuni gaib yang ada di Gunung Pulosari. Di tengah perjalanan, Ori menoleh ke sebuah pohon. Ada yang aneh di sana. Tampak LD sedang berdiri di atas dahan pohon. Wajahnya penuh darah. Ia melambaikan tangan kepada Ori. Wajahnya meringis seperti sedang kesakitan. Seketika Ori memberhentikan langkah Ricky dan memberitahu bahwa ada LD di salah satu pohon yang ia tunjuk. Tapi Ricky tidak melihatnya. Mereka melanjutkan perjalanan. Dan tak lama mereka masuk ke area perkemahan. Ricky meminta Ori untuk berkemah di sana. Ada yang aneh di perkemahan itu. Ori melihat orang-orang di sana berwajah pucat, seperti sedang bersedih. Ori masih mencurigai Ricky. Dan benar saja, Ricky mendongak ke langit sambil menatap bulan. Tatapannya mati. Ada belatung yang keluar dari kerah bajunya Ricky. Suaranya pun berubah. Terdengar seperti suara seorang kakek-kakek. Ori lantas meninggalkan Ricky dari tempat itu dengan segera. Langkahnya terhenti saat mendengar seseorang batuk. Suaranya bersumber dari balik pepohonan. Dari balik pepohonan itu keluarlah seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar. Ori mundur tetap waspada. Bisa jadi ia bukan manusia. Ia menyeringai seperti ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba wajahnya berubah sangat ketakutan saat melihat bola api yang melayang di langit. Nenek itu sangat panik. Dia lantas mengajak Ori untuk mengikutinya. Sesekali nenek itu melihat ke arah langit, ke arah bola api itu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat rapi dibanding dengan gubuk yang ditemui Ori beberapa hari lalu. Dari balik pintu rumah keluar seorang lelaki tua yang mengenakan jaket hitam dan bersarung. Itu adalah suami si nenek. Kakek itu melihat Ocos yang mengikuti Ori di atasnya, sontak terkejut dan langsung menyuruh Ori untuk masuk ke dalam rumah. Kakek dan nenek itu bernama Abah Sarta dan Mak Sapinah. Di dalam rumah Ori menceritakan semua yang terjadi, bahwa semua temannya dibawa oleh jin. Ori menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang dibuat oleh temannya Mira yang telah mengotori Curug Putri dengan darah haidnya. Abah Sarta terlihat terkejut dan marah mendengar penjelasan Ori. Dia bilang bahwa ini adalah perkara yang sangat sulit. Ori meminta diantar pulang oleh Abah Sarta. Tapi Abah Sarta bilang Ori tidak akan pernah bisa pulang. Karena Ori sudah menjadi milik mereka bangsa lelembut. Tapi Pak, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan. Abah Sarta lantas berkata, dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Pulosari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian kepada jin gunung ini agar semua pendaki yang lain selamat. Itu kesalahan kalian dan kalian harus tanggung sendiri akibatnya. Mendengar hal itu, Ori hanya tertunduk lemas dan menangis. Dia tidak mau mati konyol di gunung itu. Abah Sarta yang marah mengusir Ori dari rumahnya. Tapi Mas Sapinah membela Ori. Mas Sapinah ingin Ori menginap di rumahnya. Karena situasi yang sulit, Abah Sarta bersikukuh ingin mengusir Ori. Perdebatan terjadi antara Abah Sarta dan Mas Sapinah. Abah Sarta khawatir mereka akan dibunuh oleh Ocos. Dari hasil perdebatan itu, akhirnya Abah Sarta luluh. Dia mempersilahkan Ori untuk menginap hanya 1 hari saja.
Dia lantas menunjukkan kamar untuknya. Di luar rumah, bola api itu masih menunggu Ori. Ori tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Apakah akan tetap hidup atau mati seperti LD, dibawa jin seperti Mira, atau menjadi aneh seperti Ricky. Di tengah malam, Ori terbangun dari tidurnya. Ia sayup-sayup mendengar Abah Sarta seperti mengobrol dengan seseorang di ruang tengah. Jelas sekali seseorang itu bukanlah istrinya. Seseorang itu seperti seorang perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan Ori mengintip dari celah lubang dinding bilik. Tampak Abah Sarta sedang berbicara dengan wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik bermotif bunga. Rambutnya dikonde. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. "Sumuhun, Nyai." Abah Sarta mengangguk-ngangguk. Dia tidak berani melihat wajah wanita itu. Wanita itu berkata dalam bahasa Sunda, "Entong ngaganggu cocowan kula." Atau artinya, "Jangan mengganggu mainan saya." "Sumuhun, Nyai, hampura kula." Abah Sarta kembali mengangguk. Ori semakin takut. Wanita itu menoleh ke arah Ori. Dia tersenyum dingin. Wajahnya putih layaknya patung lilin. Ori mundur dan langsung kembali ke tempat tidur. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Dia melayang tenang di atas jendela kamar. Ori memperhatikan Ocos itu mempunyai 2 bola mata layaknya manusia. Dia melirik ke arah Ori dengan tatapan yang datar. Malam terasa panjang dan sangat mengerikan.